bagi yang datang hari ini kita akan kirimkan report yang versi overview ya, bukan yang lengkap seperti ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang lengkap, report ini bisa didapatkan dengan harga normal 1,25 termasuk phone sharing 60 menit. Nah, khusus yang ikut acara hari ini bisa dapat diskon 20% ya, gitu. Oke, jadi kita lanjut ya, buat teman-teman ya. Semuanya. Gas. Oke, gas. Oke, silakan Ko Andi tadi untuk pertanyaan terakhirnya, pertanyaannya Bu Jin tadi, silakan. Tadi terakhir apa ya, Bu Jin mau nanya apa? Ada hubungannya dengan online school ya? Online school, Iya, oke. analisa visualnya itu apa ada pengaruh dari waktu dia mulai sekolah itu dia udah terpapar langsung ke gadget kan gitu. Nggak terlalu ada relevansinya sih, Bu. Kalau itu ya maksudnya ya. Tidak terlalu ada relevansinya karena begini. Ada juga anak yang terpapar dengan gadget tapi analisa visualnya juga nggak ada masalah kan, gitu. Bukan berarti kan selalu terpapar dengan gadget, analisa visualnya jadi masalah, gitu kan. Hanya ini kebetulan saja di kasusnya anak ibu terlihat ada kurang kuat di analisa visual, gitu. Nah, apakah analisa visual ini coba ke bawah sih satu. Aku coba mau lihat imajinasi. Ini loh. Oh, imajinasi visualnya bagus, persepsinya bagus. Oke. Karena imajinasi visualnya dia kan tinggi sekali itu. Ditambah dengan persepsi visualnya dia juga ada di sana gitu. Nah, kalau kita bilang ini, dia kan bergeraknya tidak dengan logik. Jadi kita bilang analisa visual itu kan butuh logika kan. Nah, ini yang dia enggak, yang kurang itu adalah sisi itunya. Nah, jadi sisi itu yang perlu diperbaiki gitu, sisi logikalnya dia. Nah, kalau logical, ibu mau cari lewat jalan apa? Ada beberapa cara. Salah satunya musik. Nah, tapi tadi kinestetiknya bukan kasar ya, halus ya, berarti ya. Tadi kan? Halus. Oke. Musik itu bisa berperan menjadi dua. Satu adalah musik sebagai pengembangan dari bakat. Yang satu lagi adalah musik as a therapy. Nah, yang kita mau butuhkan di sini kan music as a therapy. Itu buat dia untuk meningkatkan logical gitu. Ya. Music as a therapy-nya dia memang akan berat buat dia, tapi kemungkinan yang bisa dilakukan adalah musik yang banyak gerakan motorik kasar, karena motorik kasarnya biar naik, sekaligus juga nantinya akan menambahkan sisi logiknya dia. Mungkin piano salah satunya. Yang kedua bisa juga drum. Itu juga bisa buat bantu kalau mau. Gitu. Sekarang ini kan dia ada les piano, tapi dia nggak suka betul. Banget. Betul, pasti nggak suka. Kenapa nggak suka? Buat dia berat karena dia motorik kasarnya kecil. Nah, tapi itu akan membantu dia sebetulnya. Jadi kalau bisa berusaha di-keep. Nah, ini yang tadi saya ngomong. Satu musik as bakat, satu pengembangan bakat, satu musik as terapi gitu. Nah, ketika bicara musik as pengembangan bakat, dia nggak suka ya sudah, jangan dipaksa kan, betulnya kan. Tapi ketika kita bicara ini musik ini kita mau gunakan piano ini kita mau gunakan sebagai bentuk stimulus yang bisa membantu dia, meskipun dia nggak suka kan kita yang berusaha gimana caranya supaya dia at least bisa stay di sana gitu kan. Ya, gitu. Karena itu ada beat itu akan membantu logik sebenarnya. Kalau susah pasti akan susah ya. Dia akan lebih gampang kalau dikasih alat musik yang petik, gitar, biola itu dia akan lebih seneng gitu karena itu butuhnya motorik halus, lebih match buat dia. Di atas tadi dia lebih orang intuitif, pasti itu lebih match buat dia juga. Tapi nggak bantu dia sebetulnya gitu loh. Ketika kita bicara kita mau membantu sesuatu, ya pasti kalau as a therapy itu pasti buat si anak ini nggak nyaman di awal istilahnya.
pasti akan nggak nyaman. Oh, kayak tadi waktu dia ngisi kuesioner itu kan saya di sampingnya. Ya, Jadi dia baca, dia kan kurang paham bahasa Indonesia, jadi harus dibantu diartikan. Dia baca dia baca pertanyaan, dia baca jawaban nomor 1, habis itu dia pilih oke, ini jawabannya, langsung submit gitu loh. Terus saya tanya, kamu kenapa nggak baca lagi yang jawaban keduanya apa yang ketiga? Karena yang nomor 1 ini yang paling mirip sama Dede, dia jawab begitu. Jadi dia nggak perlu lagi baca yang kedua, yang ketiga, dia langsung pilih yang paling mirip sama dia gitu loh. Ya, which is sebetulnya nggak salah sih, nggak salah juga, gitu. Karena memang sebetulnya itu yang lebih baik sih. Coba aja Pak, 2 halaman depan ya, aku tak coba betul nggak profilnya anaknya seperti itu gitu maksudnya. Yang perilaku ya. Perilaku toh. Oke. Coba kira-kira ya Bu Jenny, saya kasih gambaran sedikit ya. Anak ini tipenya mandiri. Jadi ini anaknya sosial juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini mungkin kalau Ibu Jen bilang efek dari pandemi bisa. Tapi bisanya saya bilang dia memang sudah punya bawaannya itu harusnya. Dia bukan tipe orang yang ketergantungan sama orangnya tinggi. Karena ini nilainya cukup ekstrim kalau kita bilang di situ. Eksklusifnya tinggi, dalam ruangan tinggi, mandirinya tinggi. Dan nilainya cukup ekstrim semua, cukup tinggi semua. Artinya kalau kita boleh ngomong dalam tanda kutip ya, kita nggak boleh melabel ya, tapi kayak tanda kutipnya tuh kayaknya anak ini cukup introvert sebenarnya. Temennya pun juga tertentu, orang-orang tertentu yang dia mau gitu ya, nggak gampang terima orang baru. Mengatasi orang yang memiliki hal semacam ini, biasanya ini gangguan sosial pasti akan ada, karena untuk skill sosialnya dia pasti akan kurang otomatis kan gitu secara perilaku. Karena ini anaknya begini pasti kan karena apa, bisa terjadi dia komunikasi mungkin nggak gitu bagus, nggak bisa membaca apa yang dimaui orang gitu ya, interpersonal, intrapersonal, mungkin dia harus dua-dua harus ditingkatkan gitu. Nah, terus ketika anaknya tengah, ini kita bilang tengah antara subjektif dan objektif, itu adalah tergantung dari sisi moodnya dia ya. Tetapi anak ini detail sebetulnya. Ketika anak ini detail dan itu ada mood di objektif dan subjektif, artinya adalah dia detail ketika dia mau atau merasa hal itu penting. Gitu. Kalau hal itu dia merasa, kalau mau gampang yang ngomong, apa yang diharapkan dia nggak mungkin dia lupa lah gitu. Tapi kalau kita yang nyuruh, itu tergantung dia lagi in atau enggak gitu, maksudnya dia menganggap itu penting atau enggak gitu loh. Kalau dia menganggap penting juga mestinya nggak lupa. Tapi kalau dia cuman oke, ya udah, bisa aja dia cuman tangkap separuh gitu. Tapi kalau yang dia anggap itu penting, mestinya nggak lupa, nggak akan lupa kan? Ya. Plus yang di bawah itu tulisannya terpola. Kalau kita bilang terpola, itu biasanya dia punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misal diajak pergi makan ke resto gitu ya, misalnya ke McDonald, pesennya ya itu terus menunya. Jarang mau berganti menu. Makan makanan yang lain. Nah, susah, dia diajak ke tempat baru itu. Nah, dia ke tempat baru, dia nggak akan gampang. Untuk mencoba sesuatu yang baru tuh biasanya nggak gampang dia. Dia harus dapat referensi dari orang yang dia percaya, karena dia eksklusif. Kalau temennya yang dia sangat percaya atau teman baiknya dia bilang itu tuh enak, baru dia oke gitu, coba gitu. Tapi kalau dia bilang yuk kita ke restoran baru, coba gitu, emang udah mami udah pernah coba gitu pasti kan, yang enak apa gitu kan, dia nggak akan mau dia pilih sendiri gitu. Oke, next ya, 1 halaman lagi. Oke, hukum dan aturan ini juga 50-50, artinya dia di tengah-tengah tergantung moodnya dia. Dia bisa strict, tapi bisa juga calm, maksudnya kompromis, bisa juga gitu, bisa juga nggak mau, bisa ada orang salah sama dia langsung ditegur, tapi di lain waktu bisa juga dia itu nggak mau lah. Ya kompromi, nggak mau dengan cara keras gitu misalkan. Ya. Kondi, sebentar, ini
Ini sebelum kelupaan ya. Ini juga kebetulan ada yang nanya. Ini tadi ada Bu Indah ya, Bu Indah. Ini kan dia nanya, anaknya kelas 3 9 SD, tahun ya. usia 9 tahun, kalau di kelas tidak mau diem, muter terus dan ngusilin temen-temennya. Suka usil tapi kalau diusilin mudah emosi. Kesenggol omongan sedikit langsung marah, gampang lupa, tapi kinestetik, suka sekali kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah ini ada nggak yang mungkin bisa di-relate, mumpung pas lagi kita buka lagi di halaman perilaku itu biasanya bicara tentang sikap yang mana, perilaku yang mana nih? Ini mungkin tinggal 5 menit terakhir. Oke, ini biasanya atas. Ini yang jelas satu yang terlihat adalah kalau kesenggol omongan sedikit langsung marah, gampang sekali. Ya itu biasanya itu orang yang subjektifnya overthinking. Tapi bukan cuma subjektif ditambah dengan objektif, itu lawannya kan, berarti subjektif kan. Subjektif ditambah dengan dia orangnya yang intuitif, juga intuitif gitu di baliknya, di halaman yang sesudahnya. Intuisinya tinggi. Terus empatinya juga tinggi biasanya. Berarti tiga hal itu jadi satu ya. Ketika tiga hal itu jadi satu, artinya gerakannya dia kan selalu dari dalam hati. Gampang sekali dia merasa terganggu ketika terusik perasaannya gitu loh maksudnya. Nah, berarti kalau emosinya. Berarti kalau kayak case yang tadi ditanyakan Bu Indah, bisa jadi itu karena ada faktor empati yang tinggi, intuisi yang tinggi, dan juga subjektif ya. Harusnya efeknya dari sana, harusnya. Cuman kan tidak selalu juga kombinasinya itu, tapi itu yang paling umum kombinasinya harusnya itu. Nah, kalau gitu dengan melihat hasilnya Reiji ini kan juga ada unsur ini ya, empati, intuisi juga. Unsur empati, intuisi atas. Nah, gampang ini nggak, anaknya gampang ini nggak bucin apa sensi nggak, nah sensitif nggak gitu loh maksudnya anaknya itu. Anaknya ya lebih sensitif ya, karena itu bawaannya itu empati tinggi, intuisi tinggi kan. Yang di sisi satunya kan tadi objektif sama subjektif, dia di tengah kan. Nah kadang dia bisa nggak apa-apa, tapi kadang dia bisa terlalu sensi gitu loh maksudnya. Itu kadang bisa oversensi. Tapi kalau lihat dari bawahnya empati dan intuisi, boleh dibilang sensinya lebih sering seperti itu. Lebih sering sensi daripada tidaknya, karena arahnya ke sana gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mudah emosi, mudah sensitif dan lain-lain, ya memang perlu lihat beberapa perilaku tadi ya. Semoga tadi penjelasan dari Pak Andi juga menjawab Bu Indah, karena kebetulan polanya mirip dengan putranya Bu Jane ya. Tadi tentang empati, intuisinya gitu ya. Ini kebetulan waktunya udah makin malam juga, dan kita mungkin sudah punya observasi tentang putra atau putri kita gitu ya. Nah sebenarnya juga dengan kita bisa tahu secara datanya, paling nggak kita jadi bisa punya drive ya, punya dasar untuk bagaimana berinteraksi lebih baik dengan mereka. Nah ini mungkin ya dengan diskusi ini, terus tadi juga saya lihat dari Bu Jin juga mengkonfirm ya, ketika anaknya begini ya, sebenarnya ya ini jadi sebuah informasi juga bahwa dengan putra atau putrinya tes sendiri juga, kita sebagai orang tua sebenarnya bisa melihat bagaimana, dan dari sini juga bisa terlihat apakah ada hal-hal yang kita perlu antisipasi nantinya. Ya, ini saya yakin teman-teman juga masih ada hal-hal yang mau ditanyakan ya, cuman karena waktunya sudah hampir jam 9. Satu pertanyaan, kalau mau tulis di chat boleh, sambil mungkin dari Mike, Arlin, dan Ko Andi mau coba merangkum.
Kalau dari aku sendiri, kita belajar hari ini banyak banget ya. Tapi salah satu take home value yang aku dapat di sini bahwa kita sebagai orang tua untuk pengembangan anak yang paling butuh belajar adalah ya orang tuanya kita sendiri. Jadi bukan kita nge-push ke anaknya seperti apa, tapi kita memfasilitasi anaknya untuk menjadi potensi yang dia punya maksimal itu seperti apa. Kayak gitu. Lebih kayak gitu. Mungkin kalau dari Ciarlin ada yang terakhir. Kalau dari aku mungkin pengingat ke diri sendiri ya, dan juga ke semua orang tua, be kind to yourself. Kadang-kadang kita terlalu keras ke diri sendiri dan terlalu keras ke anak ya. Kita nggak mungkin melakukan segala sesuatu yang sempurna, tapi yang pasti intensi atau maksud kita untuk anak-anak itu pasti yang terbaik buat mereka. So be kind to yourself, be kind to your kids, and kita serahkan dalam doa bahwa semua akan tumbuh dengan baik-baik saja gitu ya. Jangan lupa pakai Kevlen rutin-rutin untuk ngecek. Ya kalau dari saya sih simple ya, kayaknya nggak ada segala sesuatu yang sempurna ya. Dan yang perlu yang lebih penting lagi adalah jangan give up dengan anak kita. Itu karena tidak ada hal yang tidak bisa diubah sebetulnya. Dia dan mereka sebetulnya juga bukan sebuah pribadi yang berhenti dan tidak berkembang kan. Itu hanya kadang-kadang apa yang kita lakukan bisa membatasi potensi yang mereka bisa kembangkan. Itu yang sangat disayangkan kalau sampai itu terjadi. Lebih ke situ sih. Mungkin yang lain kalau ada insight. Mungkin dari Bu Jen atau Bu Mira boleh ada komen dari tadi, mungkin belum sempat dibahas semua karena masalah durasi. Tapi apa nih yang sekilas yang sudah dipelajari insight-nya dari diskusi malam ini, terus juga dari tadi sempat lihat hasil anak-anaknya gitu. Kalau saya jadi tambah penasaran. Pengen dapet full reportnya. Soalnya kan pengen tahu ngadepin dia itu sebenarnya harus gimana gitu. Karena ya saya punya 2 anak yang beda-beda karakter. Jadi ibu itu kan harus menyesuaikan dengan dua-duanya. 3 loh anaknya, bukan 2, 3 loh. Ya anak saya 3 sebenarnya. Tapi yang itu masih baby, jadi itu coming next. Thank you Bu Jen ya. Saya. Nanti besok kalau misalnya sudah di-kontak tim kita untuk report overview-nya, kalau misalnya memang tertarik, itu bisa nanti hubungin untuk upgrade. Jadi ada potongan 20% ya. Buat... Nah itu Bu, jangan lupa minta diskonnya Bu, penting itu Bu. Nggak usah minta, udah dikasih Bu. Kebanyakan kalau gitu ya. Ya, boleh di-share juga ke teman-teman lah ya, maksudnya buat karena baik lagi mungkin banyak yang belum tahu juga ya kalau sebenarnya ya parenting sebenarnya juga kita sendiri juga belajar ya, dan dengan hasil yang ada itu kan membuat kita jadi lebih bisa tahu bagaimana cara kita menghadapi anak-anak berdasarkan data. Jadi Bu Jen bisa hubungi besok kalau usah di kontak tim kita, boleh nanti kalau ingin ada sesi konseling nanti bisa langsung hubungin. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah stay, terima kasih. Kalau misalnya ada insight yang didapat dan ingin berbagi lah ke teman-teman juga untuk cek anaknya dulu dan lain-lain, bisa referensikan ke kami. Dan bagi Bapak Ibu yang putra atau putrinya belum sempetin tes, mumpung masih ada promonya ya. Jadi bisa dapetin sesi konseling juga dan dapat report lengkapnya nanti saat upgrade. Kalaupun tidak upgrade juga akan dapat versi overview-nya. Terus materi hari ini juga kita akan upload ke YouTube, jadi buat Bapak Ibu nanti bisa sambil belajar lagi. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang udah stay. Semoga insightful, dan kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon maafkan. Dan nanti kalau ada sesi-sesi berikutnya, jangan bosan-bosan untuk ikutan lagi.